Hai guys, saya Bibi Agatha Adam dengan NIM 181011030006 sebagai reviewer. Saya akan mereview sebuah jurnal dari Akhiruddin dengan judul Kestabilan Titik Tetap Model Penularan Penyakit Tidak Fatal. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Dalam tulisan ini akan dikaji kestabilan titik tetap suatu model penularan penyakit tidak fatal, di mana model tersebut merupakan model klasik atau model SER yang sudah lama ditemukan dengan asumsi laju kelahiran sama dengan laju kematian, diperoleh bahwa hanya satu titik tetap yang stabil asimptotik. Dan yang kedua, tujuan dari penelitian ini, yang pertama, terdapat dua tipe akibat yang ditimbulkan oleh penyakit menular. Yang kedua, jika kuman penyakit tersebut ganas, sistem pertahanan tubuh yang lemah tidak mampu mencegah kuman atau virus itu berkembang biak, sehingga dapat mengakibatkan penyakit berat yang membawa pada kecacatan pada si penderita atau tidak fatal. Dan tujuan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang matematika juga turut memberikan peranan penting dalam mencegah meluasnya penyebaran penyakit tidak fatal. Peranan tersebut berupa model matematika yang mempelajari penyebaran penyakit. Matematika memberikan salah satu solusi penyelesaian penyebaran penyakit tidak fatal. Nah, lanjut ke dalam metode penelitian. Penyebaran penyakit ini akan dimodelkan ke dalam bentuk matematis menggunakan tipe model SER. Nah, model SER ini pada awalnya dikembangkan untuk mengetahui laju penyebaran dan kepunahan suatu wabah penyakit dalam populasi tertutup dan bersifat epidemik. Kemudian, sejarah sedikit tentang model SER ini dapat kalian baca di slide ini ya. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke penelitiannya, pertama kita harus mengetahui tentang teorema matriks. Nah, untuk teorema matriks ini dapat dilihat seperti slide berikut ini. Di sini sudah terdapat definisi dengan teorema-teoremanya. Kemudian lanjut ke kestabilan sistem persamaan diferensial non-linear orde 1. Bisa dilihat pada tampilan slide, di situ sudah diberikan sistem dinamisnya. Dan juga deret Taylor untuk fungsi dengan dua variabel bebas fxy di sekitar titik C1, C2. Bisa dilihat ya guys rumusnya seperti pada slide. Nah, dari teorema dan definisi serta rumus-rumus yang sudah diberikan di slide sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan matriks J disebut sebagai matriks Jacobian dengan sistem persamaan 3.6 disebut sebagai sistem persamaan linear dari sistem non-linear 3.3. Dan teorema berikut merupakan syarat cukup agar sistem persamaan diferensial non-linear 3.1 stabil asimptotik. Lanjut ke konstruksi model. Dalam suatu populasi yang berukuran tetap pada suatu periode wabah, misalkan terjadi penyebaran suatu penyakit tidak fatal atau tidak menimbulkan kematian. Selanjutnya, misalkan ST menyatakan proporsi anggota populasi yang rentan terkena penyakit tersebut pada waktu T. IT menyatakan proporsi anggota populasi yang sudah terjangkit pada waktu T, dan RT menyatakan proporsi anggota populasi yang sudah sembuh dari penyakit tersebut pada waktu T. Hubungan antara proporsi populasi ST, IT, RT memenuhi persamaan ST ditambah IT ditambah RT sama dengan 1. Nah, dari persamaan tersebut dapat diasumsikan seperti pada slide. Maka penularan penyakit diasumsikan terjadi karena kontak yang tetap dari subpopulasi S dan I dalam populasi tersebut. Nilai dari S akan bertambah dengan munculnya kelahiran baru atau V dan akan berkurang dengan adanya kematian atau mu. Selain itu, misalkan laju penularan penyakit adalah beta,
maka perubahan jumlah subpopulasi yang rentan pada waktu T memenuhi hubungan S dot sama dengan V dikurang beta kali I kali S dikurang mu kali S. Dengan V, beta dengan mu adalah konstanta positif. Jika gamma lebih besar dari 0 adalah laju kesembuhan, maka I dot sama dengan beta dikali I kali S dikurang gamma dikali I dikurang mu dikali I. Dengan mu dikali I adalah jumlah kematian pada subpopulasi I. Dan laju perubahan subpopulasi recovered menjadi R dot sama dengan gamma dikali I dikurang mu dikali R. Dengan mu dikali R adalah jumlah kematian dari subpopulasi R. Proses pembentukan persamaan 4.2, 4.3, dan 4.4 diperlihatkan dalam gambar 4.1 di bawah ini. Dari 3 buah persamaan di atas diperoleh sistem persamaan diferensial non-linear seperti berikut. Nah, seperti di slide ini ya guys. Oh iya, dengan catatan SIR ini yang ada titik di atas dengan yang tidak itu sebenarnya sama guys. Cuman yang ada titik di atasnya itu untuk membedakan kalau itu adalah yang sudah hasil perhitungan. Kemudian lanjut kestabilan titik tetap model penularan penyakit tidak fatal. Dari sistem 4.5 dapat dilihat bahwa persamaan pertama dan kedua tidak dipengaruhi oleh persamaan ketiga. Oleh karena itu persamaan ketiga dapat diabaikan, sehingga cukup diperhatikan sistem yang terdiri atas dua persamaan diferensial non-linear berikut, yaitu S dot dengan I dot. Untuk penyelesaian dan rumus-rumusnya bisa dilihat di slide ya guys. Nah, jadi dari pelinearan yang sudah dijelaskan tadi, maka akan terbentuk sebuah matriks J, atau yang sudah dijelaskan tadi, matriks J ini adalah matriks Jacobian dari sistem persamaan 5.1 dan bisa dilihat di slide ya guys. Setelah itu kita akan mencari nilai eigennya. Untuk perhitungannya dengan rumus-rumusnya kalian bisa lihat di slide ya guys. Setelah mencari nilai eigennya, maka akan dicari nilai akar dari polinomial dari persamaan 5.8. Nah, berdasarkan teorema 3.1, titik tetap akan stabil asintotik jika bagian real dari nilai eigen adalah negatif. Oleh karena itu, dimisalkan nilai eigen yang tadi itu kurang dari 0. Kemudian dari perhitungan yang tadi, maka dapat dimisalkan bahwa V sama dengan 0,07, mu sama dengan 0,07, dan beta sama dengan 1,66, dan juga gamma sama dengan 0,44. Diperoleh sistem persamaan diferensial nonlinear sebagai berikut. Nah, jadi kita udah masuk ke dalam hasil dari penelitian dari perhitungan-perhitungan yang sudah dijelaskan di slide-slide berikutnya, maka didapat SI sama dengan 1,0 adalah suatu titik tetap. Selanjutnya, jika S sama dengan 0,31, maka dari persamaan 5.14 diperoleh I sama dengan 0,098. Sehingga SI sama dengan 0,31,0,098 merupakan titik tetap kedua dari sistem 5.11. Selanjutnya akan ditentukan pelinearan dari persamaan 5.11 di kedua titik tetap tersebut. Nah, bisa dimisalkan sesuai seperti yang di slide, maka Jacobian dari sistem persamaan 5.11 adalah sebagai berikut ini. Di titik tetap SI sama dengan 1,0, matriks Jacobian J adalah J10 sama dengan min 0,07, min 1,66, 0, dan 1,15. Maka diperoleh nilai eigen sebesar 1,15. Kemudian dicari juga nilai eigen dari matriks Jacobian tersebut dan didapatkan hasil 0. Dan akar dari polinomial persamaan 5.20 adalah
seperti pada di slide ini ya guys. Maka berdasarkan teorema 3.1 titik tetap SI sebesar 0,31,0,098 adalah stabil asimptotik. Maka dapat ditarik kesimpulan S dot sama dengan V dikurang beta kali I kali S dikurang mu kali S, I dot sama dengan beta dikali I kali S dikurang gamma kali I dikurang mu kali I, dan R dot sama dengan gamma kali I dikurang mu dikali R. Dengan populasi ST, IT, RT memenuhi persamaan ST ditambah IT ditambah RT sama dengan 1. Maka titik tetap 1,0 adalah tidak stabil asimptotik, sedangkan titik tetap yang seperti pada slide itu adalah stabil asimptotik. Nah, jadi begitu guys, kesimpulan dari jurnal yang sudah saya review ini. Nah, dan terakhir yaitu daftar pustaka. Bisa dilihat sendiri ya guys, di sini terdapat 5 daftar pustaka. Oke guys, terima kasih atas perhatian kalian. Kiranya apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan bisa kalian mengerti ya. Nah, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih. Bye-bye.